Ngasih diskon udah, ngasih servis udah, terus harus ngapain lagi sih seller itu biar dipercaya sama pembeli? Nah, ini nih, ini ada satu topik yang simple, basic, tapi jangan salah, efeknya dalam. Kenapa gue bilang dalam? Sekarang gini, kalian bayangin, kalau misalnya kalian jualan, tapi kalian kagak dipercaya pembeli, lu mau jungkir balik kek, lu mau ngasih apa kek, lu mau promo kek, lu mau joget kek, lu mau ngapain juga, kalau pembelinya kagak percaya, dah kelar hidup lu, tamat. Karena nggak bakalan dibeli gitu kan. Malah ibaratnya gini, lu tau gak sih, ada satu quotes ya, gue pernah dengar ya di bule apa di luar gitu ya, di mana quotesnya bilang gini, you may hate me but you need to buy from me. Lu boleh benci gue nggak apa-apa, tapi beli dari sama gue, karena kalau lu nggak beli sama gue kagak punya duit. Itu lebih penting daripada lu suka sama gue gitu ya. Nah, tapi sebenarnya gini, banyak orang kadang nggak sadar kayak lu tuh harus ngapain sih biar dipercaya pembeli. Nah, di sini video ini gue bakal bahas apa aja yang perlu kalian lakukan supaya kalian bisa dapat kepercayaan pembeli. Spoiler dulu ya, di sini ada 2 topik yang bakal kita bahas. Satu, gimana cara ningkatin followers toko kalian. Gua tahu follower toko kalian sedih kan, makanya lo tonton video ini atau lo cari video ini. Yang kedua adalah gimana biar lo dibeli. Jadi pasti nonton sampai akhir. Tapi sebelumnya, sebelum kita bahas, buat lo yang baru nonton, jangan lupa buat lo klik subscribe dulu dan lo hidupin loncengnya. Oke, yuk kita mulai. Jadi gini, banyak seller berpikir kalau misalnya lo tuh dipercaya pembeli atau enggak, pembeli percaya atau enggak, ngeliatan dari followersnya. Gitu ya. Sebenarnya buat gue jujur sih ini agak abu-abu. Kenapa abu-abu? Karena followers itu sebenarnya identiknya dengan sosial media. Bukan dengan ya e-commerce ya. Misalnya contoh, lu di Shopee gitu ya. TikTok Shop memang sih agak abu-abu gitu ya, abu-abu karena sosial media sama ininya nyatu gitu. Dan biasanya salah satu yang bikin seller stres adalah numbuhin followers toko itu susah banget. Bener nggak? Bener kan? Ngaku lo udah ngapain aja buat followers toko lo nambah. Susah kan? Nah, gue juga ngalamin. Jadi kayak followers orang mah gampang, tapi kalau followers toko tuh gimana gitu ya. Apalagi kalau di platform-platform yang makin ini kayak IG kayak gitu lebih susah lagi. Kenapa? Kayak mungkin orang tuh mau apa ya? Mau follow itu kayak bentar, following toko. Jadi kayak gimana gitu. Dan biasanya banyak orang ngelakuin apa coba? Beli followers. Bener nggak? Makanya jual followers laku tuh. Tapi kalau kata gue satu, jangan pernah lakuin ini, karena ketika lo lakuin ini ya toko lo justru makin susah berkembang. Jadi jangan beli followers, gue bakal ajarin ke kalian gimana cara benernya ya. Nah, buat numbuhin followers sebenarnya gimana sih yang kita mau bikin supaya orang mau nambah followers kita? Sebenarnya gini, lo harus sadar manusia itu basicnya sama. Manusia itu mau melakukan sesuatu kalau ada untungnya. Bener nggak? Pernah tahu nggak istilah USA? Untung saya apa? Bener nggak? Ya kan? Lo minta di follow, terus kata konsumen, bentar, gue follow lo dapat apa nih? Lo kasih gue duit? Kagak. Lo kasih gue, yaudah lo kagak kasih gue duit, kasih gue bonus deh? Kagak. Lo kasih gue diskon deh? Kagak. Ya terus kenapa gue harus follow lo? Kebayang nggak? Ngerti nggak sih konsepnya? Bener nggak? Nah, maka dari itu kalau kalian mau jadiin followers, ini salah satu patokan biar toko kalian makin terpercaya, kadang kita harus kasih sesuatu. Sadar nggak? Contoh gini, kalian beli makan ini di luar, beli makan di resto ya. Cukup banyak resto yang kakak kasih es krim kalau mau tambah followers. Pernah ngalamin kayak gitu? Pernah di servis kayak gitu? Iya, jadi yang bisa kita lakuin adalah kita kasih gift. Salah satu yang bisa bikin orang mau follow, kasih gift. Nah, apa aja yang bisa dikasih gift? Sebenarnya gini, kalau Shopee itu cukup gampang karena dia ada yang namanya voucher follow toko. Voucher follow toko ini menurut gue cukup efektif karena begitu lu visit toko pertama kali dia bakal muncul pop up, twing gitu kan. Muncul top up kayak gini, dan voucher ini sebenarnya ini salah satu voucher yang gue sering rekomendasiin banget kalau lu mau dapetin followers, karena voucher ini tuh lu setting sekali ya, dan ini bisa banyak main gimmick, misalnya kayak diskon 50% follow toko, tapi maksimal 5.000. Itu kan sesuatu yang kayak kita cuma 2.500 sih, tapi kan 50%-nya gede kelihatan ya, bener nggak? Dan terus itu bikin orang harus udah follow dapetin voucher. Itu kan di toko kalian doang, artinya di toko lain nggak bisa dipakai, yang artinya kalian dapetin order, bener nggak? Kalau di TikTok mungkin belum ada tuh fitur kayak gitu ya. Tapi di TikTok ya lu bisa manfaatin ya, ibaratnya apa ya, dari setiap konten atau apa kita bisa minta. Ingat ya, orang itu harus diminta. Sadar nggak? Ini gue cerita dikit ya.
akun YouTube gue beberapa waktu terakhir itu followersnya lagi tumbuh cukup lebih tinggi dari biasanya. Dan lo tau gak gara-gara apa? Gara-gara sesimpel gue diminta ngomong harus subscribe dulu di awal. Dan dulu gue nggak pernah bilang gitu karena gue berpikir gini, jujur gue aja berpikir gue kasih lo sesuatu kok lu goblok aja kalau lu nggak subscribe. Simpel kan, bener nggak? Karena gue cuma pengen ngumpulin ceritanya orang-orang pintar gitu kan, orang-orang bego udah lu jojo deh gitu. Tapi ternyata begitu dilihat, ternyata orang Indonesia tuh yang bego emang banyak ya, yang pintar emang dikit ya. Kebayang nggak? Nah, that's the point gitu loh. Itulah poinnya. Oh, ternyata yang bego lebih banyak daripada yang pintar. Berarti memang orang itu harus disuruh. Tapi ternyata survei gue salah. Bukan orang Indonesia doang. Emang orang di seluruh dunia kayak gitu, guys. Emang harus diminta. Bener nggak? Yang namanya inisiatif itu jarang gitu kan. Nah, maka dari itu, yang bisa lo lakuin adalah lo masukin CTA sesimpel follow. Di mana? Di setiap konten atau bahkan di setiap interaksi kalian. Gitu. Makanya kan restoran juga sama gitu ya. Gue sering lihat ya kayak misalnya ini di beberapa restoran tuh yang follower sosmednya gede gitu ya. Dia udah pasang nih tulisan. Lu follow, lu review Google Map, kasih es krim misalnya. Kasih ini, kasih itu. Tapi setiap si waitersnya selalu bahkan di akhir nawarin lagi. Gitu. Kenapa? Dia tahu ditulis doang kagak cukup. Butuh disuruh. Makanya lu suruh. Nah, tapi ketika suruh, ingat USA itu berlaku. Untung saya apa? Nah, lo kasih apa? Kasih voucher. Kasih apa lagi nih? Voucher itu salah satu. Diskon bisa. Kasih bonus bisa. Gitu kan. Nah, terus tapi meskipun kalian kasih doang, ini semua tidak akan ada artinya kalau apa? Toko kalian itu nggak mutu alias sampah. Karena gue bilang kayak gitu sekarang, lo bayangin deh. Lo datang ke restoran. Ya, restorannya jelek banget. Udah gitu dia bilang, halo ya kakak, nanti dikasih es krim. Begitu lo lihat, bentar, gue mau makan aja kayak apa ya, agak jijik gimana gitu kan, bener nggak? Gimana orang itu mau follow, bener nggak? Kagak jadi left. Nah, makanya yang perlu dilakuin apa? Benahin nih toko lo, desain bannernya, SKU-nya gitu kan, adminnya yang responsif, kasih servisnya yang bagus gitu kan. Nah, ini bisa kalian lakuin gitu. Nah, ada nggak cara lain? Ada dong. Sebenarnya ini satu cara yang bisa dipakai di Shopee ya. Kalau di TikTok jujur kagak bisa. Tapi di Shopee ada satu cara. Kalian bisa bajak pembeli kompetitor atau orang yang ngasih review ke kompetitor buat minimal gini. Gue nggak bilang langsung beli ya. Gue bilang, lu tahu toko lu dulu mau nggak? Tahu toko lu bisa jadi followers lu, menurut kalian menarik nggak? Nah, menarik kan? Nah, ada fitur sih. Jadi, gini, buat kalian yang tahu, ini gue suka referensinya satu tools namanya Shopee Tools, karena buat gue ini satu tools yang enak banget buat pakainya, gampang caranya. Buat lo yang belum beli, memang ini bukan tools gratisan ya, ini tools berbayar, tapi ini worth it lah. Ini worth it lah, dan lo bisa dapetin cuan abis lah lo dengan cuman pakai ini juga gitu ya. Caranya kayak gimana? Jadi Shopee Tools ini gunanya kayak gini. Nih, ini gue kasih lihat ya. Gue buka. Nah, ini tuh ada fiturnya banyak, ada research keyword, booster product, auto chat, auto follow. Nah, yang gue suka adalah ada auto follow by review. Jadi, misalnya, contoh lah, katakanlah ini adalah kompetitor gue. Katakanlah ada kompetitor gue, terus di sini kan ada orang-orang yang ngasih review nih. Nah, review berarti pernah beli atau tertarik dengan produk dia. Benar kan? Nah, sekarang gini, kalau misalnya ada orang yang nge-followin akun mereka, kadang kan mereka suka kepo ya. Siapa nih gitu kan, divisit deh, ketemu deh toko kalian, muncul deh voucher following kalian. Bayangin dulu ya, asik ya kayaknya. Ketemu, muncul follow toko, lo di follow, lihat produk, lo beli, pindah ke bajak. Wah, sedap kan. Nah, caranya kayak gimana? Ya kalau lo manual bisa sih, tapi pegal gue nggak rekomen. Nah, lo tinggal buka aja Shopee Tools ini kayak gini. Nah, terus di sini ada auto follow by review. Dan di sini kita bisa follow semua akun yang ngasih review, kecuali yang di private ya wajar lah yang di private kan mereka nggak bisa diganggu, biarkan lah ya. Nah, lo tinggal klik aja. Nah, dia muter-muter nih. Nah, si tools ini nih, lo tinggalin, lo bisa bobo cantik gitu kan, lo mau minum kopi, lo mau ngapain, nah lo lihat nih tuh udah ada nih. Tuh, ya kan, udah ada yang berhasil, ada yang di private. Nah, tuh nambah lagi, ya kan, sudah diikuti gitu ya. Nah, kebayang kan gunanya? Nah, terus oke, gue udah lakuin itu nih, misalkan udah lakuin itu, ujungnya adalah efeknya followingnya jadi banyak. Nah, kita bisa unfollow juga pakai ini guys. Dari sini kita ke auto unfollow. Nah, di auto unfollow ini begitu lo klik ada tulisan
buka profil toko atau buka halaman following. Nah, kalian buka dulu halaman following. Nah, ini kan udah gue following nih, ya nggak? Nah, lu klik lagi, auto unfollow, mulai unfollow. Nah, jari lu aman, nggak pegel, nggak bersih. Tambahan followers ya banyak, ya. Nah, jadi itu adalah salah satu fitur yang lu bisa pakai dari Shop Easy Tools. Nah, itu tadi beberapa cara buat kalian ningkatin kepercayaan toko dengan nambah followers. Tapi tadi di awal gue kan udah janji tuh, ada nggak caranya buat ningkatin jumlah pembeli? Ada juga. Nah, tapi gini, yang gue mau bagiin tips sama kalian, jumlah pembeli ini mungkin beda sama followers. Karena kadang gini, sering banget kejadian pembeli nggak follow, followers nggak beli. Itu yang gue alamin sih. Gitu kan. Nah, jadinya buat ningkatin pembeli gimana? Sebenarnya buat ningkatin pembeli itu simpel banget. Yang lo perlu ngerti adalah, kadang gini, banyak seller tuh nggak tahu, kayak contoh gini, orang mau beli baju. Apa sih yang dia cari dari baju tersebut? Ada orang yang cari baju yang penting nyaman. Ada orang yang cari baju yang penting murah. Ada orang yang cari baju yang penting enak dipakai. Bener nggak? Nah, kalian sebenarnya tinggal menampilkan atau meng-highlight kelebihan dari produk kalian. Dan produk ini kalau bisa dibikin sespesifik mungkin. Nah, contoh gini, gue sering banget ngalaminnya kayak misalnya gue lagi buka produk gitu ya. Gue termasuk orang yang fungsional. Jadi kalau gue melihat barang itu, gue mencari fungsinya seperti apa gitu loh. Contoh aja gini, ini yang lagi gue alamin. Gue lagi nyari dompet. Dompet apa? Tapi bukan dompet buat dompet uang. Gue lagi butuh dompet kartu. Nah, gue punya kartu cukup banyak nih. Nah, karena kartu gue banyak gitu ya. Kalau di dompet biasa udah kayak tebal banget gitu. Padahal duitnya kosong. Bener, selembar pun nggak ada. Gitu ya, gue cashless orangnya. Nah, tapi karena kartunya banyak kan tebal tuh. Nah, gue pengen bikin tipis gitu loh. Nah, biar bikin tipisnya gimana? Nah, gue liatin tuh. Kayak di e-commerce gitu kan. Kayak dompet apa gitu ya. Nah, ketika gue mencari barang gitu ya. Ketika gue lagi nyari-nyari, gue lihat. Ada beberapa toko yang menampilkannya kelihatannya kayak oke gitu ya. Kayak oke itu kayak, oh ini nampilin nih bisa apa tuh, bisa 10 kartu, bisa berapa kartu gitu ya. Tapi ada beberapa toko yang kayak foto 1, 2, 3, 4, 5, angle-nya sama, warnanya doang yang beda. Bah, buat gua itu kagak menjawab gitu loh. Kebayang nggak? Jadi gua pengennya kayak, oh kalau dipakai yang ini nanti keluarnya kayak gini. Oh iya ya. Nanti gua pikir enak nggak? Suka nggak gua? Gua suka itu yang gua beli. Kebayang nggak? Nah, itu adalah salah satu cara ningkatin konversi. Buat ningkatin konversi, itu bisa dengan cara ya lu tampilin, kasih lihat dengan jelas, supaya orang itu bisa tahu gitu loh manfaatnya apa. Gitu ya. Oh ya, ngomong-ngomong, belum lama gue di over TikTok buat ada satu program di mana itu memang masih ini ya, masih testing ya. Ini ada buat jadi trainer secara nasional. Nasional apa internasional? Gue juga gak ngerti sih. Kayaknya internasional karena gabung sama China. Gitu. Nah, di situ dikasih banyak banget data-data insight tentang gimana cara main di TikTok Shop, gimana cara main di e-commerce. Ada yang mau tahu nggak? Coba lu tulis dong kalau mau tahu, coba lu pada komen, nanti kalau rame gue bagi spill beberapa materinya.